bahwasanya sebagaimana telah sepakat, Ramadan itu termasuk khairus syuhur wa afdaluha. Dia termasuk bulan, yaitu bulan apa? Khairus syuhur wa afdaliha. Termasuk bulan yang terbaik dari sekian banyak bulan. Dan dalam satu tahun, bulan yang terbaik tentunya apa? Bulan Ramadan. Dan hari-hari yang terbaik semua juga sepakat di 10 hari terakhir. Dan dari 10 hari terakhir, hari yang terbaik dan malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Dia termasuk yang paling mulia, yang paling agung dari semua malam yang ada dalam satu tahun. Anda perhatikan, bahkan kalau kita tanya kepada Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, di hari apa yang Anda paling banyak Al-Quran dibaca? Di hari apa yang Anda paling banyak meninggalkan maksiat? Di bulan apa Anda sholat paling khusyuk? Di bulan apa Anda paling banyak infak sedekah? Di bulan apa Anda paling ringan hati Anda untuk mendengarkan nasihat? Di bulan apa ketika Anda tidak menjadi insan yang sombong dan Anda lebih banyak mendatangi ketaatan Allah? Anda bakal sepakat menjawab, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kemudian ketika Anda ditanya, bapak, ibu-ibu, ketika berada di bulan Ramadan, di 10 hari keberapa sholat Anda paling khusyuk? Di 10 hari keberapa Anda paling semangat, tambah semangat untuk zikir pagi dan sore? Baca Al-Qur'annya, qiyamul lailnya dan tarawihnya. Kemudian Anda semangat untuk mendengarkan kajian dan nasihat. Anda bakal menjawab, semua itu semangat bakal tambah naik ketika di 10 hari terakhir. Ketika Anda juga bakal ditanya, dari 10 hari terakhir, di malam apa sholat Anda paling khusyuk? Anda paling kuat lama berdiri, paling kuat lama baca Al-Quran. Anda paling banyak zikir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Anda bakal menjawab di malam Lailatul Qadar. Nah, ketika Anda merasakan seperti ini, akan Anda rasakan apa? Semua ibadah lezat. Seandainya Anda nanti sholat di bulan Syawal dan seterusnya sampai menjelang Ramadan lagi, Anda jadikan sholat Anda seolah-olah setiap Anda sholat 5 waktunya, rasakan seolah-olah Anda berada di malam Lailatul Qadar. Anda bakal merasakan apa? Nikmatnya, lezatnya sholat. Seolah-olah Anda berada di malam Lailatul Qadar. Bakal nikmat. Nah, Anda membaca Al-Quran seolah-olah Anda berada di malam Lailatul Qadar. Anda hadir kajian seolah-olah Anda merasa Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril, dan Nabi berpenampilan sebaik-baik penampilan ketika mendapati gurunya akan mengajarkan Al-Quran, yaitu malaikat Jibril. Maka Anda akan merasakan nikmatnya, lezatnya ibadah yang Anda lakukan seolah-olah Anda berada di malam Lailatul Qadar. Farahmani wa rahmakumullah jami'an. Sebelum masuk materi inti, Anda bakal bisa merasakan lezat kalau Anda tahu rasa cinta, rasa sayang. Anda bakal cinta dan sayang kalau Anda mengenal siapa yang bakal Anda sayangi. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Anda kalau nggak kenal 10 malam terakhir, Anda nggak akan sayang, nggak akan cinta, dan nggak akan bisa merasakan lezatnya 10 malam terakhir. Seolah-olah 10 malam terakhir sama dengan malam-malam yang lainnya. Dia nggak peduli lewat begitu saja itu malam. Dia nggak peduli sibuk di kafe, habisin waktu di 10 malam terakhir. Bahkan di 10 malam terakhir, ya dia rasakan sama dengan malam yang lainnya, walaupun dia iktikaf, tapi di kamar iktikaf saling ziarah ke tenda temannya sambil apa? Kuliner di masjid.
Kemudian apa? Ngerumpi, ghibah, namimah. Lagi iktikaf. Nah, dia nggak bisa merasakan lezatnya. Malam 10 terakhir walaupun dia di tenda iktikaf dia. Nah, subhanallah, bagaimana Anda bakal sayang kalau Anda nggak tahu ilmunya? Anda kalau ingin mencari pasangan hidup, suami istri, Anda pasti ada proses ta'aruf. Berikutnya Anda bakal nadhor, melihat calon pasangan Anda. Dan itu halal. Begitu pula ketika Anda malam 10 hari terakhir tahu, ngintip apa sih di balik 10 malam terakhir ini, 10 hari terakhir Ramadan ini. Ketika Anda tahu keilmuannya, ketika Anda tahu bagaimana Nabi menghidupkan malam-malam itu, ketika Anda tahu di situ disiapkan malam Lailatul Qadar, nanti akan kita sebutkan apa saja keutamaannya, ya. Dan ketika Anda sudah tahu keutamaannya, Anda bakal cinta, sayang. La ya'rifu fadla ahlil fadl illa dawuh. Anda nggak akan tahu keutamaan sesuatu yang punya keutamaan kecuali apa? Anda sendiri punya keutamaan. Anda bakal tahu Ramadan itu punya keutamaan kalau Anda sudah menuntut ilmu. Apa sih Ramadan? Apa sih 10 hari terakhir? Karena Anda punya keutamaan sehingga Anda berhak mendapatkan keutamaan. Ketika Anda tahu malam Lailatul Qadar, sudah Anda mulai dengan sholat isya'nya, sholat subuhnya, Anda selalu standby. Maka Anda dapat jatah malam-malam Lailatul Qadar. Nah, ketika itu Anda akan semakin cinta ketika Anda mengenal dia. Ketika Anda mengenal dia, Anda cinta. Cinta berbanding lurus dengan apa? Ilmu. Ilmu tentang sesuatu yang akan Anda cintai. Dan ketika Anda sudah cinta, Anda sudah sayang, Anda bakal bisa merasakan lezatnya apa yang Anda cintai. Ketika Anda sudah bisa merasakan lezatnya apa yang Anda cintai, dalam hal ini 10 malam terakhir, Anda sudah bisa merasakan lezatnya, Anda akan jadikan 10 terakhir itu sebagai habitat Anda. Anda nggak pengen segera sirna dari malam 10 hari terakhir. Anda nggak pengen 10 terakhir ini pindah ke malam 1 Syawal. Sebagaimana Ibnu Qayyim pernah berwasiat, malam Lailatul Qadar hanya berada di 1 malam dari 10 malam. Sedikit banget. Hanya 1 malam di antara 10 malam. Cuma 10 malam. Masa kita nggak bisa menghidupkan 10 malam? Masa kita gampang terkecoh untuk mampir ke resto kuliner? Kita sibuk ngerumpi. Masa nggak bisa menghidupkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala? Nah, sampai kata Ibnu Qayyim, seandainya malam Lailatul Qadar berada di 1 malam dari 360 malam, 1 malam dari 12 bulan, 1 malam dalam 1 tahun, niscaya semua malam dalam 1 tahun akan aku hidupkan demi 1 malam Lailatul Qadar yang ada di 1 malam dalam 1 tahun. Tapi kenyataannya enggak, hanya di 10 malam. Kenapa? Allah tidak ingin memberatkan diri Anda. Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ini, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk Anda. Dengan puasa ini, dengan orang yang safar dan sakit, enggak diwajibkan puasa, hanya diwajibkan qadha untuk dia. Ya, dengan Anda puasa, Allah menginginkan kemudahan. Kemudahan apa? Dosa Anda digugurkan. Dengan cara puasa ala Nabi, Allah inginkan kemudahan. Ada sahurnya, sahurnya diakhirkan, bukanya disegerakan. Gak kayak ahlul kitab, gak ada sahur, bukanya diakhirkan nunggu bintang muncul. Siangnya gak boleh bicara. Sedangkan puasa ala Nabi boleh bicara, tapi bukan perkara ghibah, namimah, celaan dan makian. Allah menginginkan kemudahan, termasuk kemudahan apa? Dengan puasa kemudahan bagi Anda. Racun Anda dibersihin, sel tumor kanker dibunuh, dibuang, sel yang tua dilepas, diganti sel yang muda. Darah Anda yang tadinya banyak plak, darahnya yang pembuluh darahnya kaku gara-gara banyak trigliserid dan gorengan. Gara-gara banyak santan dan daging-daging
dan goreng-gorengan, bakwan dan lain sebagainya, LDL naik, timbul plak, dibersihin di bulan Ramadan. Dibersihin di bulan Ramadan. Habis dibersihin, habis dari fajar sampai maghrib diisi lagi. Buka puasa, bakwan, gorengan. Minumnya es sirup. Padahal ditulis di es sirup, jangan sirup ini diberikan kepada anak di bawah usia 3 tahun. Apakah artinya boleh bermudah-mudahan? Walaupun Anda usianya 40-50 tahun. Enggak. Nah, boleh apa? Sesekali saja. Nah, Anda perhatikan di sini, kemudahan dari Allah dibersihkan apa? Darah Anda, pembuluh darah Anda, usus Anda yang tadinya warnanya cerah, bertambah usia, cerah menjadi kuning, bertambah usia, makannya tambah Masya Allah. Ya, merasa dia selalu sweet 17 terus. Padahal usianya sudah sweet 50. Ya, sweet 50. Nah, diisi terus tuh gorengan. Jadinya warnanya kuning, jadi mulai kuning, jadi putih, jadi kuning, kuning jadi coklat, coklat jadi coklat gelap, sampai ususnya jadi warna hitam, plak semua. Wah subhanallah, dibersihkan di bulan Ramadan. Begitu pula mereka yang kandung kemihnya kotor. Kalau pipis mesti permisi pekat. Kadang ada warna yang putih seperti susu, banyak apa? Kalsiumnya, banyak kapurnya. Nah, kebanyakan gula, kebanyakan santan, kebanyakan jahe, kebanyakan kopi, kebanyakan merica, kebanyakan nasi, kebanyakan subhanallah sampai kotor pipisnya, sampai nyeri pinggang, dibersihin di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan yang tadinya paru-parunya kotor, gara-gara jantung membawa karbon dengan darahnya di paru-paru dibersihkan. Nah, jadinya banyak oksigennya. Yang subhanallah sel yang tua dibuang ganti sel muda. Terus dibersihin tubuh ini. Allah menginginkan kemudahan untuk Anda dengan puasa. Bukan kesulitan. Bukan beban bagi Anda. Memang kalau Anda lihat Nabi bersabda, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu ditempuh dengan susah payah. Anda puasa susah payah. Dan neraka ditempuh dengan apa? Berfoya-foya, bermalas-malasan ketika apa? Di dunia. Nah, tapi dengan itu Allah inginkan untuk Anda kebaikan. Kebaikan untuk Anda, kemudahan untuk Anda. Menurut Anda takdir buruk, itu buruk. Tapi bukan apa? Buruk mahad. La li syarril mahad. Bukan murni buruk. Takdir buruk itu hanya di pelupuk mata Anda. Tapi apa? Di balik takdir buruk semuanya keindahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan takdir buruk untuk gugurin dosa Anda kalau Anda sabar. Si ibu-ibu nyiapin menu sahur. Ibu-ibu lebih bangun malam daripada suami, mertua, orang tua, anak. Ibu-ibu lebih bangun malam. Kenapa? Dia tahu menyiapkan menu sahur untuk suami dan keluarga. Anda lelah. Tapi kalau Anda banyak keluh kesah, percuma. Lelah Anda hanya terbang seperti debu saja. Percuma demi Allah. Tapi kalau Anda niatkan ini karena Allah, Anda bangun untuk menyiapkan menu sahur. Dengan sahur menu Anda ini, mereka bisa kuat puasa. Bukankah itu pahala jari Anda? Nah, lagi masak, ya gerundel sendiri ngomong dalam hati, capek jadi perempuan. Ngomong sendiri, ya Allah sampai kapan aku seperti ini? Alangkah enaknya kalau ada aku dan ada maduku. Ya kan enak, diringankan bebannya. Nah. Ibu-ibu, Nabi istrinya 9 gak disuruh masak sama bapak-bapak. Suruh masak macam-macam. Aisyah bikin rendang. Hafsah bikin sate marangi. Hei Sofia, kamu bikin sop iga. Enggak. Lah ini bapak-bapak istri cuma satu, ya Allah, requestnya macam-macam. Sudah uang belanja pas-pasan, minta masak macam-macam. Nah, Anda di bulan Ramadan, bayangin, di luar Ramadan Anda katakan di Bina Lindung sini, Anda belanja, beli ikan, beli lauk, beli sayur, beli nasi, ya, beli gula, beli minyak, beli tepung. Katakan 1 bulan cukup berapa ibu-ibu? Berapa kira-kira cukup? Bukan belanja tas branded wala jilbab branded wala logam mulia ya. Cuma urusan makan. Berapa ibu-ibu? 3 juta, 2,5 juta di sini?
Nah, 2,5 juta, 3 juta, Masya Allah. Ya. Kok bisa di bulan Ramadan keluar uang bisa 5 juta, 7 juta? Ini puasa apa kuliner? Istri disuruh masak terus. Ini termasuk tipu daya iblis. Wanita nggak bisa merasakan lezatnya Ramadan, nikmatnya Ramadan. Kenapa? Capek sama masak. 1:30, 1:30 malam udah masak, capek. Habis capek, akhirnya apa? Sahurnya dia berat, sudah capek, habis subuh capek. Masih apa? Mandiin anak, nyiapin sekolah. Capek banget tuh perempuan. Nah, belum lagi siangnya 1:30 udah masak lagi menu buka puasa. Capek. Paling enak kalau Anda pengen gak capek, hidup ala Nabi. Sahur ala Nabi. Kan enak sahurnya cuma kurma. Bu, kok kurma doang? Kan sudah ikut kajian, Bapak. Kan Nabi seringnya sahurnya kurma, Pak. Tapi kan gak haram, gak makruh, Bu, nasi, Bu. Tapi kan kurma, Pak. Biar Bapak awet muda tahu. Gitu. Wah, ini apa? Lihat, sahurnya Nabi hanya mencukupkan diri dengan kurma. Nabi mendapati 9 Ramadan, seringnya sahurnya mencukupkan diri dengan kurma. Bukan berarti Nabi gak ada menu makanan lain. Ada saatnya Nabi ada daging, ada tharid, ada khazirah, ada his. Ada banyak menu makanan Nabi. Tapi apa? Nabi lebih sering menunya apa? Kurma. Bukan berarti sepanjang waktu Nabi gak ada makanan. Ada. Nabi seringnya kurma. Simple. Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka, para sahabat dan Nabi itu, mereka seringnya istighfar. Bukan banyak makan sahur. Istighfar. Makan sahur hanya beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Hadits Mikdam bin Ma'di Karib dari Nabi SAW, riwayat Abi Daud. Sudah makan berapa suap tulang punggung tegak. Untuk kuat puasa gak harus sahur banyak makan sahur. Tapi makan berapa suap sampai tulang punggung tegak. Itu cukup. Dan ini kabar dari wahyu. Langsung dari langit. Allah tahu kebutuhan makan kita. Bukan 4 sehat 5 sempurna. Tapi makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Nah ini Anda sehingga apa? Wanita merasakan apa? Lezatnya Ramadan 10 terakhir. Dia tetap baca terus. Masya Allah, 1 hari digas 10 juz. 1 hari. Imam Syafi'i 1 hari bisa khatam 2 kali. 1 Ramadan khatam 60 kali. Imam Bukhari khatam 1 Ramadan 40 kali. Utsman bin Affan khatam 1 Al-Quran 30 juz. Khatam ketika sekali sholat di depan Ka'bah. Di tempat tawaf. Di Mataf. Sulaim bin Itr seorang tabi'in khatam Al-Quran 1 hari 4 kali khatam. Kalau 1 bulan 30 hari berarti 120 kali khatam. Ini bilangan yang apa? Syibhul mustahil. Hampir mustahil bagi kita. Ya hampir, saya bilang hampir. Tapi ada Masya Allah para tahfidz, santri-santri tahfidz. Mereka baca Al-Quran pakai apa? Thariqatul hadar. Baca cepat. Karena sudah biasa setoran, sekali setoran 7 juz, 10 juz. Jadi bagi dia cepet banget. Yang gak biasa setoran Al-Quran, gak setoran hafalan, cuma baca doang, itu paling cepat mungkin 40 menit, 45 menit. Nah, wa subhanallah, asalnya kita khatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Asalnya gak boleh, gak ada rekomendasi. Nabi SAW bersabda, la yafqah man qara al-Quran aqal min 3. Ya, aqal min 3. Tidaklah faham, tidaklah faqih orang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, itu maksimal 3 hari. Anda sambil tadabbur maknanya. Makanya jangan target khatam tapi nggak paham makna. Anda Ramadan target khatam sampai 10 kali. Tapi nggak paham makna. Gimana hati bakal takut. Gimana kulit bakal merinding. Bergetar. Kalau nggak tahu maknanya. Nah, mereka para a'immah. Mereka apa? Baca Al-Quran. Khatam berkali-kali. Tapi paham maknanya. Tadabbur maknanya. Dan mereka juga apa? Tahu asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya. Mereka tahu kisah-kisahnya Al-Quran kapan diturunkan. Ya, mereka tahu usul tafsirnya.
Mereka faham. Nah, oleh karena itu mereka apa? Mengkhatamkan dalam waktu cepat. Dalam waktu cepat. Di bulan Ramadan dan di tanah suci. Karena apa? Dilipat gandakan. Farahimanahukumullah jami'an. Demikian jebakan iblis bagi kaum wanita apa? Dibikin mereka sibuk masak. Maka si bapak harusnya ada tafahum, memahami si ibu. Ibu juga pengen baca Al-Quran. Jangan sibukkan dia dengan masak requestnya si bapak. Biarkan masak sederhana. Kalau bisa sahur cukupnya kurma. Buka puasa kurma rutop. Nggak perlu si ibu suruh bikin bakwan, risoles, gemblong, sambosa, es sirup. Nah, nggak perlu. Udah simple. Allah hidup sehat, biarkan Allah hidup sehat. Jangan habis sehat, dicuci racun dari ba'dal fajar sampai maghrib, dicuci dosanya, dibersihkan hatinya, diisi racun lagi ketika buka puasa. Jangan, biarkan sehat tetap sehat. Nah, fa subhanallah rahimahumullah jami'an. Semakin Anda banyak makan, semakin Anda berat untuk mendatangi ketaatan Allah. Kalau Anda siang berbuat maksiat, Anda bakal susah menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir. Ada waktu itu Ibrahim bin Adham ditanya oleh muridnya, "Ya Ibrahim, mali la aqum bil-lail." Ya Ibrahim, kenapa aku nggak bisa bangun malam untuk salat malam, menghidupkan malam-malam itu? Kenapa aku nggak bisa? Kata Ibrahim bin Adham, seorang ulama zahid, kata dia, la ta'si fin nahar wal qiyam syaraf. Wa syaraf minallah la yu'ta lil 'asi. Jangan kau berbuat maksiat di siang hari. Karena perbuatan maksiat di siang hari akan menghambat kamu untuk bisa menegakkan sholat malam, menghidupkan malam-malammu. Karena orang yang bisa menghidupkan malam itu kemuliaan dari Allah, dan kemuliaan dari Allah nggak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat di siang harinya. Ada orang yang ghibah namimah di siang harinya, malamnya susah menegakkan sholat malamnya. Menegakkan malamnya di 10 hari terakhirnya juga susah. Ya, matanya sering jelalatan. Malamnya susah baca Al-Quran. Yang juga siangnya disibukkan urusan dunia. Termasuk ulama salaf di masa silam, di bulan Sya'ban mereka sudah sering menutup toko-toko mereka. Mereka sudah banyak baca Al-Quran, banyak sholat, banyak duduk di masjid. Sejak bulan Sya'ban, belum Ramadan. Itu kondisi mereka 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah doa, Allahumma balighna ila Ramadan. Sampaikan kami kepada Ramadan. Ini awal mula dia bakal bisa merasakan lezatnya Ramadan. Kenapa? Karena jauh-jauh sebelum Ramadan sudah dikondisikan hatinya. Termasuk Nabi puasa di bulan Sya'ban, banyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Mengkondisikan hatinya, fisiknya, jasadnya, badannya, ya rohnya untuk menyambut Ramadan. Bagaimana dia nggak bisa merasakan lezatnya yang diidam-idamkan, diimpikan, didoakan biar dapat betulan. Jadinya apa? Naik rasa lezat. Jadi habitat bagi diri dia. Nah, fa subhanallah demikian. Wah, juga di siang Ramadan ini Anda biasakan, Anda harus ada qailulah. Jangan bilang qailullah, salah ngomong itu. Qailulah. Ya. Qailullah, selain salah ngomong qailullah dari sisi kata ini salah, dari sisi perbuatan ada yang salah. Ada yang bilang qailullah dari berapa? Dari jam berapa? Ba'dal fajar sampai duhur, katanya qailullah. Katanya tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ya, kayak kucing aja, hewan paling malas. Ya, tidur. Ini bukan ibadah, tapi apa? Latihan jadi jenazah. Menjadikan tubuh itu lembab. Puasa, kata Ibnu Qayyim, terapi terbaik untuk menghilangkan kelembapan dan sumbatan dalam tubuh. Puasa. Nah, wah ini mending tidur dari ba'dal fajar sampai menjelang zuhur. Ada yang sebagainya tidur dari ba'dal fajar sampai setelah sholat asar. Lalu terus zuhur asar kemana? Jamak takhir. Katanya biar nggak melakukan maksiat. Ini alasan orang malas. Rahimanakumullah jami'an. Demikian, iblis punya jebakan. Walaupun makarnya setan dan iblis diredam, wasufiddati syayatin, makar mereka diredam, ya, dilemahkan, dibelenggu mereka,
Tapi apa? Mereka tetap menyerang makar. Ada yang mentakwilkan dari hadis ini, artinya makar mereka diikat, dibelenggu. Artinya apa? Dedengkotnya yang dibelenggu, cecunguknya masih nyerang dari setan. Ada yang mentakwilkan, ya makarnya diredam, nggak sekuat di luar Ramadan. Makanya Anda baca Al-Quran kuat berjus-jus, duduk kuat berjam-jam, ya, sholat kuat berdiri lama, infak sedekah, tangan ringan tangan untuk infak sedekah karena hati nggak merasa berat, kikir, bakhil, pelit di bulan Ramadan. Ya, ketika Anda dinasehatin saudara Anda yang biasanya dinasehatin dongkol dulu baru nerima. Ketika di bulan Ramadan, Masya Allah nasihat indah, jazakallah khair nasihatnya. Kenapa? Hati Anda sedang, imannya sedang naik di bulan Ramadan. Setan sedang dibelenggu, nggak kuat makarnya. Ketika di luar Ramadan, baca Al-Quran satu halaman matanya ngeblur. Baru satu halaman, sendawa, permisi. Baru satu halaman, ya pengen lihat HP, pengen ngemil, pengen minum, ya pengen BAK, pengen BAB. Ada yang kami dapati pasien kami, baca Al-Quran, terapi baca Al-Quran, itu surat Al-Baqarah yang dia baca, Alif Lam Mim, alifnya naik, lamnya turun. Dibikin loncat hurufnya. Jangan dipikir itu bukan makar setan. Nyata makarnya setan. Makanya Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau Anda baca Al-Quran, isti'adzahlah. Minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa? Setan gak ridho Anda baca Al-Quran. Setan lebih ridho Anda lihat HP. Setan lebih ridho Anda berteman dengan setan gepeng. Nah, Anda nggak diridhoi sama setan. Anda baca Al-Quran. Benar-benar nggak ridho. Lihat, ketika Ramadan selesai, Al-Quran nggak kayak dulu lagi, nggak kayak Ramadan lagi. Ya, kenapa? Karena perutnya dipenuhi dengan makanan sehingga baca Al-Quran berat. Kenapa? Karena setan belenggunya sudah dilepas nyerang Anda. Nah, fa'inurahmanirullah jami'an. Makanya rasakan lezatnya Ramadan. Ya, Anda harus tahu bagaimana tips-tipsnya. Kemudian berikutnya, Anda qailulah. Tujuan qailulah adalah apa? Biar Anda kuat sholat malam, biar Anda kuat menegakkan, menghidupkan malam-malamnya. Man qama Ramadhana, man shama Ramadhana. Nah, Anda apa? Kuat semua. Puasanya kuat di siangnya, malamnya kuat menegakkan sholatnya dan menghidupkan malam-malamnya. Kemudian biar Anda merasakan lezatnya, jangan dipenuhi perut ini dengan makanan minuman. Ya, sahurnya Masya Allah, ajaib sahurnya. Ya, sahurnya apa? Wah lengkap, protein hewani lengkap. Si ibu pikir mentang-mentang ahli gizi, suamiku harus kuat mendatangi ketaatan Allah, anakku harus kuat. Mereka butuh kalori sekian. Wah, pakai teorinya dah. Mereka melihat dengan apa? Dengan banyak makan itu semakin kuat. Salah, rubah mindset Anda. Dengan makan cukuplah kita jadi kuat. Bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yukimna sulbah. Ketika Anda banyak makan, produktivitas kerja dan ibadah akan semakin berat. Darah fokusnya di perut, di pencernaan. Mata yang harusnya baca Al-Quran, butuh darah, sibuk dengan perut. Ya, yang dia ketika apa? Sholat tarawih berdiri tegak, fokus matanya, telinga mendengarkan apa? Bacaan yang imam baca. Dan dia konsentrasi khusyuk, hatinya dikonsentrasikan untuk sholatnya, gerakannya tumaknina, sendi-sendi pada tempatnya. Ya, ketika banyak makan, semua berat pada perut. Ya, harusnya fokus. Ini otaknya konsentrasi, jantungnya juga merasakan khusyuknya sholat. Jadinya apa? Jadi terfokus pada perut, berat, ngantuk. Nah, rasakan lezatnya Ramadan dengan apa? Datangi semua ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ya,
sebagaimana mereka para ulama salaf dahulu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, 6 bulan setelah Ramadan berdoa biar Ramadannya diterima. Anda sholat juga demikian, sebelum adzan berkumandang Anda sudah siap pakaian yang laki-laki, pakai parfumnya, pakaian terbaiknya, jalan ke masjidnya, adzan berkumandang, sholat. Ya, memang afdalnya kalau rumah Anda dekat, salat rawatibnya di rumah. Afdalu salatul mar' fi baitih illal maktubah. Sebaik-baik salatnya seseorang itu di rumahnya, kecuali salat fardunya. Tapi kalau rumah Anda jauh, ya Anda datang segera, biar nggak jadi masbukin. Orang-orang masbuk. Ini Ramadan sama di luar Ramadan sama. Adzan berkumandang santai, masih baca belum selesai. Nah, istri yang tipenya panas, dia nggak sabaran ngelihat suaminya yang tipe dingin kayak kanebo kering. Hei suamiku, apa begini terus model kamu? Jadi seorang masbukin, masbuk terus, pergi sana. Ini istri yang mendatangkan manfaat suami bagi suaminya. Si istri, sholat. Ini tipe panas dingin yang positif. Ini saatnya laki-laki yang dingin dikontrol dengan istri yang panas. Sholat kamu sana. Ya, jangan kamu jadi masbukin. Laki kok males, ya salah. Jadi harus semakin taat. Oh iya, jazakillah khair sayangku gitu. Berangkat dia. Nah, rahimahumullah jamin begitu pula malam Ramadan, hidupkan. Ada suaminya tiba-tiba datangin istrinya ketok pintu. Sayang, ya, bisa nggak malam ini? Ngapain malam ini? Malam ini katanya. Ritual kita, nggak ada ritual. Pergi ke masjid. Nabi apa? Kana syadda mi'zara, mengencangkan ikat pinggang, nggak deketi istrinya. Minta-minta sana pergi ke masjid. Bukan menolak, tapi apa? Amar ma'ruf wa nahi anil munkar. Ngingetin suami biar semangat ke masjid. Nah, jadi apa? Hidup suasana rumah tangga juga. Dengan apa? Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah jami'an. Juga diantaranya Ramadan yang akan meninggalkan kita sebagaimana disebutkan al-abd al-muwaffaq man adraka anna husnan nihayah yatmisu taqsir al-bidayah wa ma yudriku la'alla barakah amalika fi Ramadan mukhabba'a fi akhirih fa innamal a'malu bil khawatim. Nasihat orang saleh, seorang hamba yang diberikan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang mendapati kebaikan endingnya dari Ramadan ini. Seolah-olah apa? Dia merasa yang di masa awal-awal Ramadan itu hilang, sirna. Yang dia jemput endingnya terus pengen digapai lebih sempurna daripada yang di awal-awalnya. Bukan kayak sekarang. Awal Ramadan Masya Allah meledak sampai keluar masjid soft-softnya. Ketika tengah Ramadan softnya maju. Yang belakang pada hilang. Nah, bukan seperti itu. Justru endingnya yang diharapkan. Harusnya yang rame itu endingnya justru tambah rame. Ya, dan bisa jadi keberkahan amalan kalian di bulan Ramadan itu tersembunyi di endingnya, sembunyi di akhirnya. Fa innamal a'malu bil khawatim. Karena amalan itu tergantung dari endingnya. Demikian apa? Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bi syahwat. Dalam riwayat Imam Bukhari, hujibat. Lafadznya hujibat. Surga ditempuh dengan susah payah. Ya, susah payah apa? Anda datengin termasuk 10 malam terakhir Anda betul-betul perang ini. Perang melawan syahwat malas, syahwat makan yang bikin malas, syahwat pengen marah, syahwat pengen bakhil kikir pelit, syahwat pengen datangi istrinya, syahwat mata, syahwat kemaluan, syahwat. Anda lawan terus. Ini puncak-puncaknya. Nah, Anda lawan. Pak endingnya di sini ada pahala yang tersembunyi. Dan ini berat, semua ini berat. Tapi apa? Taruhannya surga. Makanya apa? Ala sil'atallahi ghaliyah, ala sil'atallahi jannah. Ketahuilah, perjual belian kita dengan Allah itu mahal. Barang yang kita beli dari Allah itu apa? Berupa surga, dan surga itu mahal.
Dan mahalnya itu ditempuh dengan apa? Susah payahnya kita. Dari bangun tidurnya berat. Tapi Anda harus siap-siap untuk sahur. Anda siap-siap untuk besoknya puasa. Niatnya dalam lubuk hati yang paling dalam. Dengan ikhlasun niyah. Anda siapkan. Ya, Anda siap untuk mendatangi ketaatan Allah. Siap untuk menjauhi semua larangannya. Siap untuk menerima takdir buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anda semuanya siap. Dan itu berat. Tapi huffatin nar bil makarih. Sedangkan neraka ditempuh dengan apa? Dengan huffatin nar bi syahwat. Neraka itu dilingkupi dengan apa? Syahwat. Syahwat males, nggak mau baca Al-Quran, jadi temannya setan. Syahwat matanya jelalatan. Ya, syahwat apa? Membatalkan puasa di siang Ramadan. Ya, syahwat melihat yang haram. Nah, itu syahwat. Dan neraka dipenuhi dengan syahwat di dunia. Anda lihat, seandainya kita ini ditawarkan 2 jalan, gak ada ketiga, cuma 2 jalan. Jalan yang pertama, Anda melewati jalan yang terjal penuh dengan batu karang. Kalau Anda kepleset dikit, Anda bakal luka. Dan itu pun jalannya tanjakan, hawanya panas. Tapi ketika sudah sampai puncak, Anda ditawarkan dengan makanan yang enak, ditawarkan dengan pakaian sutra, disiapkan bidadari bagi kaum lelaki, yang wanita dipuaskan dengan istana dari emas. Kemudian disiapkan dengan pemandangan yang di atas sana indah banget, rindang, dan jauh dari teriknya matahari. Ya, subhanallah, Anda ditawarkan jalan seperti ini, jalan yang pertama. Jalan yang kedua, jalannya mulus, nggak terlalu terjal naiknya, hanya naik dikit, gundukan dikit, lempeng saja, nggak ada batu karang, nggak ada kerikil, nggak ada duri, dan indah. Sudah ada pohon-pohonan, matahari nggak menyengat diri Anda. Di perjalanan makanan semua enak, Anda tinggal makan sambil jalan. Tapi endingnya, tujuannya di sana Anda bakal mendapat tanah yang tandus. Gak ada makanan, gak ada bangunan, matahari sangat terik. Kira-kira kalau Anda disuruh pilih jalan yang pertama, jalan kedua. Pilih jalannya mana? Yang pertama. Bercapek-capek dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, Pak, Anda capek dahulu, tapi apa? Berikutnya Anda apa? Di sini Anda ada halang rintang. Di dunia Anda kadang difitnah. Di dunia kadang Anda ibu-ibu capek sama omelan suami, nyelkit hati Anda. Tapi Anda sabar. Bapak-bapak juga demikian. Ada sebagian wanita, Masya Allah, wanita ini baik banget. Ngelayani suaminya Masya Allah, ngerawat anaknya Masya Allah, jaga rumahnya Masya Allah, jaga kehormatannya Masya Allah. Tapi kelemahannya satu, suka nerocos. Ini bengkoknya satu sini. Maka bapak harus sabar. Ya, sampai Nabi mengingatkan, la yafraq mu'minun mu'mina in karya minha khuluqan rudhiya minha akhar. Hei kaum suami, jangan kau benci istrimu dari satu akhlak yang kau benci pada diri dia. Tapi ridhoi kebaikan istrimu yang begitu banyak. Itu hiburan untuk Anda. Artinya Anda sabar. Jangan satu kejelekan ini dibesar-besarin. Lupa dengan kebaikan yang begitu banyak. Nah, wa subhanallah, demikian Anda harus sabar. Si ibu-ibu juga demikian. Jangan sampai jadi orang ketika distimulasi dikit dengan amarah, langsung meledak-ledak, naik pitam. Marah. Wah, marah di depan suami. Jangan sampai. Yang sebaliknya ada wanita sedih terus. Sejak kapan ibu sedih? Sejak nikah sama suami, Tat. Sejak kapan ibu kena benjolan di rahim? Sejak nikah sama suami, Tat. Sejak kapan ibu kena hipotiroid? Sejak nikah sama suami, Tat. Sejak kapan ibu kena autoimun? Ini, Tat, suami, Tat. Gitu. Oh, ibu jangan kayak gitu. Anda sedih, di sini perjuangan Anda. Namanya dunia darul bala. Adapun darul qaror nanti di jannah. Kalau Anda nggak pengen sedih, nanti kalau sudah masuk surga. Kalau Anda nggak pengen dendam dan amarah, nanti kalau sudah masuk surga. Nah, di sini tempatnya Anda dicoba dengan perasaan, dicoba dengan apa? Dengan lelah,
Ya, mengerjakan yang ibu-ibu pekerjaan rumah tangganya, capek, bangun tidur, nyiapin anak sekolah, nyiapin suami berangkat kantor. Setelah mereka semua pergi kosong, Anda sendirian tinggal nyuci piring, nyuci baju, nyetrika. Sampai rumah-rumah anak, Anda dibikin capek sama anak-anak. Suami datang dibikin capek sama suami. Itu surga Anda. Makanya Nabi bersabda kepada kaum wanita, ada seorang sahabi yang baru menikah. Apa kata Nabi SAW? Huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu surga atau neraka bagimu. Tinggal kamu mau pilih. Suami mau jadi surga apa jadi neraka. Nah, kalau Anda capek, banyak keluh kesah, gak gugurin dosa Anda. Capek nyuci baju, nyuci sendiri batin. Ya. Nah, goreng sendiri batin, ya Allah. Gak ada ART. Nah, belanja pas-pasan, disuruh ini disuruh itu, ya Allah. Seandainya aku jadi laki-laki, gitu kan. Seandainya bapak ibuku orang kaya. Seandainya bapak ibuku milikkan untukku suami yang serba ada. Wah, berandai-andai setan. Dikasih bisikan kepada wanita ini. Bapak juga demikian. Ya. Jangan merasa lelah perasaan Anda yang Anda kerja di luar. Ngegas naik motor sudah pakai baklava. Baklava keliru makanan Turki nanti. Pakai baklava. Kemudian pakai sarung tangan, pakai jaket, pakai helmnya nyekek sampai keringetan di jalan. Pakai jaketnya gelap, kena matahari tambah, kena dehidrasi. Macet di jalan. Jarak cuma 30 km. Ya. Karena hidup di Jabodetabek, jarak ditempuh bisa sampai 1,5 jam, hampir 2 jam. Karena macet, dikit-dikit lampu merah. Capek ngegas. Kalau bapaknya ngerundel keluh kesah, ya Allah. Nah, ini capek tiap hari kayak gini, tapi yang di rumah gak tahu perasaan capeknya saya sebagai seorang suami. Lah Anda berarti gak ikhlas. Lakukan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sebagian suami kalau ibu-ibu sadari, mereka ada yang kerjanya mereka sampai mengancam jiwa. Ya, mereka ada naik motor, sampai naik motor tidur, microslip berkali-kali itu boxnya mobil mau dicium terus berkali-kali. Wah, kadang kalau makan nasi kucing, tapi mereka nggak cerita. Tahu-tahu pulang ngasih nafkah, anak istri nyaman, dapat makan enak, dapat tempat teduhan. Tapi apa? Jadikan semua ini karena Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Nabi SAW bersabda menghibur diri Anda semua, ma min ghammin wala hammin wala husnin wala nasabin wala wasabin ya hatta syauka yushakuha illa kafarallahu anhu al khataya. Hadits Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah. Tidaklah rasa sedih, gundah gulana Anda, rasa capek Anda, lelahnya Anda, sampai duri yang menusuk diri Anda, semua itu ngugurin dosa. Tapi syaratnya apa? Syaratnya sabar dan ridho. Kalau Anda nggak sabar dan ridho, tambah diperberat cobaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah murka. Ya, innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Allah kalau mencintai hambanya akan dikasih cobaan. Cobaan dalam rumah tangga, cobaan di luar, kadang cobaan massal seperti bencana, dikasih cobaan. Kalau mereka ridho, Allah juga ridho. Kalau mereka murka, mengingkari takdir buruk dari Allah, mencela takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga bakal murka kepada mereka. Dikasih penyakit, murka. Dikasih tambah Allah penyakitnya ditambah parah, diulur waktu kesembuhannya. Gara-gara apa? Dia gak ridho. Rahimahumullah jami'an. Asyara akhir 10 hari terakhir, kalau ingin merasakan lezatnya, kita harus tahu kehidupan kondisi Nabi SAW di 10 hari terakhir ini. Ya, kita harus tahu apa yang ada di 10 terakhir ini. Di antaranya yang pertama adalah kathratul ijtihad. Nabi betul-betul di situ apa? Badrul juhud. Betul-betul semangat. Ya. Bahkan disebutkan Nabi SAW ketika malam-malam tersebut seperti apa? Bahkan lebih baik seperti apa? Angin yang berhembus. Menjemput kebaikan betul-betul cepat.
Nggak ditunda-tunda dan sangat kuat sekali tubuh itu untuk mendatangi semua ketaatannya. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 10 al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Nabi SAW kebiasaannya, beliau sangat semangat di 10 terakhir yang nggak didapati semangatnya seperti hari-hari dan malam-malam yang lainnya. Juga disebutkan Ibunda Aisyah dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya, bagaimana Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya, semua malamnya, dengan segala macam wujud ibadah, dari salatnya, zikirnya, bacaan Al-Qur'annya. Disebutkan beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya al-lail wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda mi'zar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 malam terakhir, dari malam 21 beliau sudah masuk tempat iktikaf. Malam 21. Kadang 21 paginya. Ba'dal fajrnya. Itu mulai waktu masuk iktikaf. Bagi ibu-ibu juga demikian, kalau ibu-ibu mau iktikaf boleh. Tapi ingat, butuh izin suaminya. Berikutnya ingat, jangan bersolek-molek. Ya, berikutnya tempat iktikafnya harus dipisah antara laki dan perempuan. Ya, kemudian namanya iktikaf itu di masjid. Kalaupun iktikaf di rumah namanya bukan iktikaf, itu yang benar pendapat jumhur ulama. Tapi kalau ibu baru iktikaf 1 hari, kemudian permisi haid, maka Anda keluar dari masjid, Anda keluar dari iktikaf. Ya, maka Anda cukupkan ibadah Anda di rumah. Anda nggak iktikaf, Anda berdiam diri di rumah, tapi diam diri Anda di rumah tidak menghalangi diri Anda dari keutamaan mendapatkan malam Lailatul Qadar walaupun di rumah. Nah, dan Nabi juga demikian membangunkan keluarganya. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di masjid didatangi istrinya Safiyah bintu Huyai. Ya, dari jendela, ya beliau menyapa. Kemudian karena Nabi SAW khawatir Safiyah pulang sendirian di malam hari, maka Nabi keluar dari masjid, keluar dalam keadaan apa? Lil hajah, darurat, ada keperluan mengantarkan istrinya daripada bahaya. Kemudian ada 2 sahabat yang curiga, Nabi ini lari bersama siapa wanitanya. Karena khawatir setan memfitnah mereka berdua, Nabi berhenti. Ala rislikuma, tahan kalian. Ketahuilah wanita ini yang bersamaku adalah Safiyah, istrinya sendiri. Jangan sampai sahabat nanti curiga, ini istrinya sendiri. Kemudian Nabi bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan berkeliaran di tubuh manusia melalui peredaran darah sampai membisikkan keburukan. Kalau setan lari di pembuluh darah, dilarikan darah ini ke mata dan setan menguasai mata Anda bakal didorong untuk berbuat maksiat. Kalau didorong ke telinga, bakal senang dengar suara musik dan ghibah namimah dan kata-kata yang gak bermanfaat. Kalau didorong kemaluan sampai terjatuh zina. Darah fokus kepada kemaluan dan setan fokus pada kemaluan tersebut. Kalau didorong ke tangan bisa ngerakin gadget untuk melihat sesuatu yang haram. Kalau terkonsentrasi di jantung setannya, sampai kami dapati ada ibu-ibu yang diserang setan dan dia selalu mimpi buruk. Setiap ngelihat suaminya, termasuk konsultasi tadi malam ketika itikaf di salah satu masjid di Bogor, ya seorang wanita ini sering dulu ketika mudanya dipaksa bapaknya dzikir dan menghafalkan dzikir Nur buat. Ya, harusnya buat apa Nur, bukan Nur buat. Ya. Ini dzikir, efek dari dzikir itu si wanita ini diserang jin nasab. Sampai ketika diruqyah tadi malam, dia melihat jin yang menemani diri dia nampak di depan matanya. Disebutkan ciri-cirinya sampai. Dan itu menemani dia dari dia usia SD, SMP sering lihat penampakan jin ini. Sampai ketika menikah juga demikian. Dan sampai dia dibisikkan di benak hatinya untuk selalu minta cerai. Tuh, bayangin. Sudah ada qarin, inna nafsa la'amaratun bisu',
membisikkan kejelekan selalu, masih ada jin nasab, masih ada keumuman setan. Dibisikkan untuk apa? Selalu minta cerai. Sampai ada yang dibisikkan untuk selalu membentak suaminya. Pengen mukul suaminya. Sampai bisikan sekuat seperti itu. Dan Anda apa? Anda harus sadari ketika Anda seperti itu, Anda harus istiadah. Apa yang dilakukan wanita ini karena dia sudah belajar dan itu nggak boleh dilakukan, bentak suaminya, melototin suaminya, minta cerai sama suaminya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Si suaminya dipeluk erat-erat dan bibir istrinya ini diletakkan di telinga suaminya sampai kemudian dia berkata, "Suamiku, maafin aku ya." Nah, setelah itu apa? Terdengar di dalam benak dia, hati dia teriakan keras dari jin perempuan. Ada yang jin laki-laki. Gak nyaman ketika dia minta maaf sama suaminya. Nah, sampai seperti ini. Makanya di sana ada hadis Nabi SAW ketika Nabi berwasiat kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum." Kayaknya bapak-bapak perlu maju lagi dah. Jumlah kaum wanita sudah 1:40 sekarang, Pak. Bapak yang cuma sedikit agak maju lagi. Ibu-ibu nanti ini mejanya mungkin sebagian dimajuin pembatasnya. Karena kayaknya bakal masih banyak yang masuk. Sambil dibantu diangkat meja mungkin bapak-bapak yang masih muda-muda. Dibantu bapak-bapak. Ya, mejanya digeser ke depan lagi. Baik, Nabi pernah waktu itu berwasiat kepada para sahabatnya. Kata Nabi SAW, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah kalian ku beritahu dengan ciri-ciri istri kalian yang bakal jadi penghuni surga? Tentunya para sahabat bilang apa? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, Al-Wadud, istri yang sayang sama suami. Ya, kalau yang untuk suami ada hadis yang lainnya. Khairukum khairu li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi apa? Sebaik-baik kalian wahai kaum suami yang paling baik kepada keluarganya. Baik kepada ibunya, baik kepada putrinya, baik kepada istrinya. Itu suami yang paling baik. Jadi jangan sakiti istri dengan kekerasan verbal dan fisik. Itu berarti suami yang baik. Bapak-bapak kalau mau cari teman akrab dari kalangan laki-laki, lihat bagaimana muamalah laki-laki teman Anda yang bakal dijadikan teman akrab, bagaimana muamalah dia kepada anak istri. Kalau dia sering mukul istri, teriak pada istri dan anak, udah gak usah jadi teman akrab. Cukup teman dari jauh saja. Kalau mau safar, lihat ketika safar bakal ketahuan jati diri dia. Untuk wanita yang saleh, calon penghuni surga, mereka baik, sayang kepada suaminya. Sampai kalau suaminya mau itikaf dipesani, "Mas, mau bawa kopi enggak?" Nah, saking sayangnya. "Mas, kamu mau itikaf, malam ini kan kamu enggak ketemu aku, peluk dong aku." Nah, itu penting. Perkara remeh. Nabi pun mencium istrinya, bukan hanya Ibunda Aisyah, istri-istrinya dicium ketika hendak keluar rumah. Padahal masjidnya Nabi, ini Nabi keluar rumah gak jauh-jauh, hanya ke masjid di sampingnya dicium tuh istrinya. Lah ini suami mau ke kantor gak pernah dicium sama istrinya. Di kantor banyak perempuan-perempuan yang menggoda suaminya. Nah, Nabi kalau masuk rumah bersiwak. Kenapa? Kemungkinan besar bakal mencium istrinya, dibikin wangi bibirnya. Subhanallah. Nah, kalau suaminya keluar mau safar, "Mas, berat mas, hati ini berpisah denganmu mas." Itu istri yang sayang. Ketika suaminya gak balik-balik, "Mas, kapan balik mas?" Jangan dibilang, "Ya Allah, istri cerewet bawel banget." Jangan, justru itu istri yang sayang sama suami. Ya, ini harus dibangun.
Dan jangan pelototin suami, jangan teriak di hadapan suami. Kalau Anda sayang sama suami, Anda ingin jadi calon penghuni surga. Kalau Anda pelototin suami, mata melotot lebih lancip daripada tombak. Lidah kalau nyakiti hati suami lebih tajam daripada pedang. Suami kalau dipukul lebih keras daripada gada besi. Ingat bidadari yang di langit berkata apa kata Nabi? Qatalakillah. Semoga kamu dibinasakan Allah wahai istri di dunia. Fa innahu dakhilun. Suami kamu itu hanya seperti tamu. Yushuku ayu farqaki ilaina. Entar lagi suami kamu berjumpa dengan kami para bidadari. Bayangin suami Anda buatin rumah untuk Anda. Yang ngontrakin untuk Anda. Sandang, pangan, papan, pakaian untuk anak. Masya Allah dibikin Anda nyaman. Sampai suami bilang, istriku kau jangan kerja. Semua nafkah biar aku yang tanggung. Itu suami yang saleh. Jangan jadi suami salehah. Istrinya suruh kerja, lah suaminya malas-malasan. Nah, subhanallah, apa? Suami namanya suami seperti tamu. Ketok pintu rumah Anda, disajikan makanan, ngemil sedikit, ngobrol dikit, numpang kamar mandi, pamit. Itulah suami Anda. Kemudian ciri wanita yang salehah apa? Al-walud, dia banyak anak. Banyak anak. Ketahuilah Anda yang masih takut banyak anak, rubah mindset Anda sekarang. Setan bakal menakut-nakuti di pelupuk mata Anda dengan banyak anak bakal miskin. Lawan. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Setan bagi Anda musuh, jadikan dia musuh. Lawan semua. Ya, ternyata kami dapati ada senior kami, seorang ustadz di Sumatera. Dia sama istrinya sering komunikasi. Sayang, kita harus punya banyak anak. Jangan takut miskin. Oh gitu ya? Iya. Setan bikin kita takut miskin. Gak usah takut mikir nanti sekolah di mana. Gak usah takut. Pokoknya punya banyak anak. Dari satu istri 19 anak. 19 anak. Saya tanya, Tat, antum masih ingat nama mereka? Aduh gak peduli ingat gak ingat Tat. Pokoknya saya lupa ini namanya siapa. Abdullah, Abdurrahman yang mana. Yang penting anak banyak Tat. Yang kedua, si wanita ditakut-takuti kalau punya banyak anak, permisi, payudaranya kendor. Dan permisi di bulan Ramadan, tapi untuk bab faedah, permisi apa? Yang bawahnya dibikin kendor juga. Ternyata kata Ustadz ini, istri saya yang usia 50 tahun lebih ketika duduk kajian bersama akhwat yang lainnya, dikira usia 30 tahun. Ketika sering lahir, hormon itu ternyata tambah produktif, tambah aktif. Saat itulah tambah kenceng semua badannya. Dia tambah kuat dengan syarat, jangan jadi istri banyak keluh kesah. Punya anak satu, nah awas jatuh, nah awas ini, awas itu, banyak awasnya, banyak teriak, cepet tua nih. Akhirnya terbebani, jangan. Wah ini diantara kesepakatan mereka. Dan juga kadang istri dibikin takut miskin. Sebagian wanita menyimpan harta suami. Disimpan sampai istrinya, sampai saya dapati istrinya beli kontrakan, banyak kontrakan tanpa izin suami. Kenapa? Takut miskin. Nanti biar anak-anak masing-masing punya bisnis, punya rumah. Sudah ke depan, sana mikirnya jauh. Saking takutnya. Jauh banget. Ini juga jebakan setan. Padahal suaminya, Anda kalau membelanjakan sesuatu harus izin suami. Kalau Anda belanja nggak ada ridho suami, maka bisa-bisa nggak berkah. Ternyata ujung-ujungnya apa? Sudah retak rumah tangga, sudah di ujung tanduk, sudah nggak ada rasa cinta antara keduanya. Dimulai dengan apa? Hal-hal yang seperti itu. Al-wadud, al-walud. Kemudian apa? Al-aud. Istri yang banyak mendatangkan manfaat kepada suaminya, termasuk kalau diajak malam hari untuk melayaninya, dia nggak nolak. Ya, termasuk istrinya ini membuat suaminya menjadi apa? Orang semakin taat kepada Allah. Nah, kemudian yang terakhir ini yang ajib. Bisa jadi 1001 atau 1.000.001. Allati idza dzulimat. Si istrinya kalau didolimi suaminya, ini suaminya yang dolim. Suaminya pakai kekerasan verbal, kekerasan fisik. Tapi dia merasa itulah pemimpin. Kadang pemimpin lupa diri, mendolimi yang lemah sebagai istrinya. Kalau istrinya mendolimi, si suaminya mendolimi istrinya, apa justru perkataan istrinya? Ya, hadza yadi, ini tanganku wahai suamiku.
fauqa yadik, ku berikan pada tanganmu. Kau mau ikat, kau mau pukul tanganku, kau mau penjarakan diriku, silahkan. Aku nggak bisa memejamkan kedua mataku sampai engkau ridha. La ash'ur ghamtan hatta tarda. Masya Allah. Dalam riwayat, kalau istrinya yang mendolimi suaminya, ya istrinya juga berkata seperti ini. Wahai suamiku, aku telah mendolimimu. Tolong, ini tanganku ada pada tanganmu. Silakan kau apakan diriku. Kau maafin aku, kau pukul aku dulu baru kau maafin. Ya, kau penjarakan aku, silahkan. Aku nggak bisa memejamkan mata sampai engkau ridha. Masya Allah. Juga hadis Nabi yang lainnya. Idza salatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita sudah sholat 5 waktunya. Wa shamat farjaha. Dan puasa Ramadannya. Dan Anda sekarang berada di zamannya. Hanya puasa Ramadan, sholat wajib saja. Ya, wa hasanat farjaha. Dan Anda menjaga kemaluan Anda, kehormatan Anda. Anda bisa semua. 3 ini Anda semua dengan taufik dari Allah bisa. Cuma yang terakhir ini agak berat. Wa ata'at ba'laha. Dan taat sama suami. Dakhalat jannah haitsu sya'at. Anda bakal masuk surga dimanapun Anda mau pilih. Dia mau jadi surga atau neraka bagi Anda, itu pilihan Anda. Wa jannatuki wa naruki. Juga sampai Nabi bersabda, lau kuntu amiran ahadan li ayasjuda li ahadin la amartu an-nisa li antasjuda li ahliha. Seandainya aku diperbolehkan oleh Allah memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku yang pertama kali perintah adalah si istri untuk sujud kepada suaminya. Nah, itu ajaib kedudukan suami. Dan kenapa banyak wanita jadi penghuni neraka? Karena di antaranya satu pintu ini. Dan Nabi mengajarkan hadis lebih banyak memperingatkan nasihat kepada wanita daripada laki-laki. Dari sekian banyak hadis lebih poinnya kepada wanita. Kenapa? Karena Nabi nggak ingin umatnya dari wanita terjerumus pada mayoritas penghuni neraka. Dikasih kabar makanya. Juga di antaranya apa? Nabi berwasiat, man talabat talaq min ghairi kunhu lam yarahatal jannah. Barang siapa minta cerai tanpa alasan syar'i, dia nggak akan bisa mencium bau surga. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak 40 tahun. Wanita minta cerai, gampang minta cerai. Gara-gara nafkah kurang minta cerai. Ya, gara-gara si suami ngasih nafkah ke ibu kandungnya, dia cemburu, minta cerai. Gara-gara suami salah dikit, dia minta cerai. Ingat, kalau Anda dibisikin minta cerai terus, ruqyah diri Anda. Baca isti'adzah. Pegang nih hati ini. Ruqyah kalau perlu. Baca surat Al-Baqarah. Datangi semua ketaatan Allah. Kurangi penggunaan HP. Berapa banyak wanita minta cerai gara-gara sering lihat HP. Dari situlah setan gepeng inilah setan masuk kepada Anda. Ima gara-gara gangguan jiwa COD, belanja Shopee, Ting, ya. Anda kemasukan setan dari situ. Ima gara-gara sering nonton drakor, drajin, setan masuk dari situ. Ima Anda lalai dari dzikrullah, setan masuk dari situ. Dan di bulan Ramadan kali ini banyak sekali angka perceraian. Wanita minta cerai di bulan Ramadan. Bahkan tahun 2020 angka perceraian tertinggi berada di Jawa Barat. 98.000 angka perceraian. 78.000-nya wanita yang dengan sombongnya minta cerai. 20.000-nya laki-laki yang menceraikan istrinya. Nah, ini maka kathratul ijtihad. Anda harus apa? Berijtihad, termasuk melawan setan, melawan rasa malas. Ya, Anda berijtihad, ya juga apa? Semangat untuk apa? Untuk menjadi mujtahid di 10 hari terakhir. Ya, di antaranya Anda tinggalkan semua yang tidak bermanfaat. Ya, termasuk hati-hati sibuk shopping, sibuk ke kafe di 10 hari terakhir, sibuk ngobrol walaupun di masjid sedang i'tikaf. Ini termasuk jebakan-jebakan iblis. Kemudian yang berikutnya i'tikaf. Untuk merasakan lezatnya 10 hari terakhir, Anda i'tikaf. Dan dalam Sahihain dari Ibunda Aisyah,
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Adalah Nabi SAW dulu sering iktikaf di 10 hari terakhir sampai beliau wafatnya. Jadi beliau mendapati Ramadan 9 kali dan semua itu iktikaf semua. Ya, dan iktikaf ala Nabi dari malam 21 atau ada yang mengatakan ba'dal fajr 21 sampai malam 1 Syawal. Itu sifat iktikaf sempurnanya. Asalnya. Ya. Dan setelah beliau wafat baru istri-istri Nabi ikut iktikaf. Ikut iktikaf. Dan ingat, namanya iktikaf nggak terjadi kecuali di masjid. Nah, ini pendapat jumhur juga. Di masjid. Dan iktikaf secara bahasa adalah luzumu syai' wa habsun nafsi alaih. Yaitu dia melazimkan diri dia, melazimkan sesuatu, yaitu apa? Berdiam diri di masjid dan menahan dirinya, memenjarakan dirinya. Dan secara syariat, i'tikaf adalah al-maqam fil masjid min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusatin. I'tikaf secara bahasa adalah tinggalnya dia di masjid dari orang tertentu yang memang niatnya i'tikaf dan dengan sifat-sifat i'tikaf yang dicontohkan Nabi SAW. Ini asalnya. Asalnya. Tetapi kalau Anda ingin i'tikaf, niatnya i'tikaf, sedangkan Anda di siang hari Anda mencari nafkah, kaum lelaki atau wanita. Ya, siang hari memang nggak bisa i'tikaf seperti sifat i'tikafnya Nabi. Maka sebagaimana disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar, berdiam dirinya Anda di masjid, kalau Anda niatkan untuk i'tikaf, maka itu sudah dinamakan i'tikaf. Walaupun hanya 1 jam. Tapi bukan seperti i'tikaf sifat Nabi SAW. Anda hanya i'tikaf semampu Anda saja. Bahkan disebutkan Imam Syafi'i, dinukilkan dalam Lataiful Ma'arif, Anda salat isya dan Anda salat subuh di masjid, ya, maka Anda termasuk mendapatkan keutamaan malamnya seperti orang-orang yang i'tikaf dan mendapat bagiannya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana merasakan lezatnya puasa dengan cara apa? Lezat yang 10 hari terakhir, iqtinam jami'il waqt. Anda memanfaatkan semua waktu. Jangan sia-siakan waktu itu. Jadikan waktu itu seperti pedang. Waktu itu seperti emas, sangat berharga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, nah Nabi SAW anil wusul fi sawmi faqala lahu rajulun minal muslimin innaka tuwasilu ya Rasulullah, qala wa ayyukum mithli inni abid inda rabbi yata'amni wa yasqini. Ya, bahwa Nabi SAW melarang apa? Puasa wisol. Puasa wisol. Ya, kenapa dilarang kepada kaum muslimin? Karena khawatir kaum muslimin kalau puasanya disambung nanti bakal lemah, fisiknya lemah. Kalau fisik lemah, ibadah juga lemah. Kemudian sahabat ini berkata, ya Rasulullah, engkau juga menyambung puasa. Kemudian kata Nabi SAW, engkau nggak sama seperti diriku. Artinya diri Nabi sangat kuat. Fisiknya Nabi nggak seperti fisiknya sahabat manusia biasa. Fisiknya Nabi kuat. Ya, termasuk menunjukkan fisik Nabi kuat. Nabi pernah demam. Demamnya Nabi sangat tinggi. Sampai dikatakan Nabi ketika dia demam yang kurasa seperti yang kalian rasa 2 di antara kalian. Saking kuatnya Nabi. Ya, sampai disebutkan Nabi SAW juga, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Termasuk demamnya lebih kuat. Sakitnya juga demikian. Tapi fisiknya beliau juga kuat. Nabi pernah ditantang di atas usia 54 tahunnya. Ditantang oleh laki-laki Badu untuk gulat. Anak muda, Badui sangat kuat. Dijatuhkan sama Nabi. Saking kuatnya Nabi. Nabi juga demikian. Mendatangi istrinya. Semua istrinya. Yang tersisa waktu itu 9 istrinya. Sekali mendatangi istrinya dalam semalam. Semua didatangin. Adapun Nabi Sulaiman bisa mendatangi semua istrinya. Dan istri Nabi Sulaiman 1000 istri. 700 dari
merdeka 300 dari kalangan budak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kenapa? Allah jadikan kekhususan di antara fisiknya para nabi. Fisiknya para nabi. Ini rahmatullah menunjukkan apa? Anda manfaatkan semua waktu. Anda manfaatkan semua waktu termasuk apa? Jangan terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak chatting ketika itikaf, terlalu banyak sering lihat HP ketika itikaf, bukan termasuk adab. Anda baca Al-Quran, HP nyala terus di sampingnya. Ya, ada chattingan lewat, Al-Quran langsung belok ke sebelahnya ke HP. Bukan termasuk adab. Anda tutup HP, Anda baca Al-Quran. Nanti Anda ada saatnya apa? Lelah, istirahat dulu, bisa lihat HP, bisa nyemil-nyemil dikit pas malamnya, ya, Anda baca Al-Quran lagi. Nah, demikian. Berikutnya, yang berikutnya agar Anda bisa merasakan nikmat yang 10 terakhir, ini ending apa yang kami sampaikan, yaitu apa? Tahari Lailatul Qadar. Anda harus bisa mencari Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya lebih. Kalau bulan ini kita jadikan tahun, lebih baik daripada 82 tahun. Dan ini malam khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Gak ada umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, gak ada. Khusus umatnya Nabi Muhammad. Dan Anda perhatikan, Nabi Adam alaihissalam usianya 1000 tahun, tingginya 60 hasta, sekitar 30 meter. Umatnya Nabi Muhammad umurnya cuma berapa? Baina sittin wa sab'in, hanya antara 60-70 tahun, sedikit yang melewati 70 tahun, pendek banget umurnya. Tapi Allah jadikan untuk diri Anda keutamaan dari Allah untuk hambanya, untuk umatnya Nabi Muhammad, malam Lailatul Qadar. Seandainya Anda di usia 15 tahun Anda mulai balik, mulai usia balik, saat itu Anda mulai puasa, mulai ikut iktikaf, dan saat ini seandainya ada di antara Anda usianya 45 tahun, berarti dari 15 ke 45 Anda mungkin bakal dapat malam Lailatul Qadar 30 kali. Kalau 30 kali dikali 82, sekitar 2460 lebih baik daripada 2460 tahun. Nah, kalau Anda masih 45, kalau Anda mendapatkan malam Lailatul Qadar, umur Anda sekarang 65, 70, dapat malam Lailatul Qadar terus, berarti apa? Seperti lebih baik daripada ribuan tahun. Umur Anda pendek, nggak terlalu panjang, tapi malam Lailatul Qadar itu apa? Menjadikan apa? Pemercepat keutamaan Anda. Ya. Juga disebutkan ketika Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya, yang malaikat itu turun pada malam itu. Malaikat turun, juga malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an. Ya, di bulan Ramadan diturunkan suhufnya Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran untuk Nabi Ibrahim, kitab Tauratnya Nabi Musa, satu-satunya kitab suci yang ditulis dengan tangannya Allah adalah kitab Taurat. Satu-satunya Nabi yang diajak berbicara oleh Allah di muka bumi adalah Nabi Musa, dijuluki Kalimullah. Kemudian Injil juga diturunkan di bulan Ramadan, dan Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan. Dan waktu itu ketika malam Lailatul Qadar, malaikat turun. Tapi lihat, lafadznya bukan nazala, tapi tanazzal. Artinya malaikat turun dalam jumlah banyak dan turunnya sering sekali. Bahkan disebutkan dalam hadis, adaduhum ka'adadil hasa fauqal ard. Jumlahnya malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar seperti jumlahnya kerikil yang ada di atas muka bumi. Saking banyaknya. Banyak banget. Gimana Anda gak merasakan lezatnya mencari malam Lailatul Qadar? Nah, sangat banyak. Saat itu apa? Juga disebutkan waruh. Ruh di sini apa? Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril nggak masuk dalam kalimat al-malaikah, jamak dari al-malak? Kenapa terpisah ruh? Kenapa? Malaikat Jibril punya kekhususan.
malaikat yang paling besar, yang sayapnya 600 sayap, yang berjatuhan dari sayapnya batu-batu yang sangat indah, batu yakut, batu-batu yang warna-warni. Ya, ini malaikat yang paling besar. 2 kali menampakkan wujud aslinya di hadapan Nabi. Selain itu malaikat Jibril menyamar menjadi sahabat yang cakep dan tampan, di antaranya Dihya al-Kalbi. Kenapa menyamar menjadi makhluk manusia? Karena khawatir manusia bakal ketakutan kalau melihat malaikat Jibril. Adapun malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, Anda gambarkan dalam riwayat Imam Muslim besarnya mereka juga seperti apa? Disebutkan baina syahmai udhunai wa baina katifai masirah sab'ami'a am. Antara kedua daun telinganya dan kedua bahunya malaikat, satu malaikatnya saja itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Belum kepala sampai kakinya. Yang mikul arsy-Nya Allah. Disebutkan dalam hadis yang memikul arsy-Nya Allah adalah 4 malaikat. Yang disebutkan dalam ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Disebutkan dalam ayat ini yang memikul arsy-Nya Allah pada waktu itu 8 malaikat. Kapan? Ketika di padang mahsyar, ketika Nabi sedang mengsidang, sedang menghukumi hamba-hamba Allah. Dan waktu itu arsy-Nya Allah bergoyang keras. Yahtas. Kenapa? Yahtaz. 4 malaikat sudah nggak bisa memikul arsy-Nya Allah. Saking goyangnya arsy. Kenapa? Saking marahnya Allah, yang Allah nggak pernah marah sebelum itu dan sesudah itu, kecuali ketika itu paling marah-marahnya. Dan Allah marah. Dipikul 8 malaikat. Adapun menurut Ibnu Abbas, yang benar bukan 8 malaikat, tapi 8 sof malaikat. Yang panjang sofnya nggak diketahui berapa panjangnya dari sana sampai sana, yang mikul arsy-Nya Allah. Dan satu malaikatnya antara jarak 2 daun telinganya ke bahunya 700 tahun perjalanan. Saking agungnya malaikat. Fa fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditebar urusan-urusan amanah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat ini. Kemudian endingnya surat Al-Qadar ayat kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu keselamatan. Keselamatan bagi Anda, kesejahteraan bagi Anda. Apa? Dijauhkan dari al-ahad, dari penyakit. Dijauhkan dari sihir. Dijauhkan dari setan. Pada malam itu kenapa? Karena banyaknya malaikat yang turun. Dan waktu itu, malam itu kesejahteraan bagi Anda semua. Kesejahteraan bagi Anda semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Berikutnya kita masuk sesi tanya jawab. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada seorang akhwat yang mempunyai benjolan di leher sebelah kanan. Benjolan ini penyakit apa dan solusinya untuk penyembuhannya bagaimana? Baik. Terus yang kedua, satu-satu dulu aja. Ini pertanyaan persis ada di medsos juga sama dari Bu Lofi. Ustadz, kalau kanker pada sebelah kanan di leher banyak benjolan itu gimana? Hampir sama. Ini pertanyaannya kadang saya nggak bisa jawab. Kadang terkait dengan privasi, ya, terkait dengan perasaan, terkait dengan urusan rumah tangganya juga. Kita secara umum saja, benjolan ini kita lihat. Ibu-ibu yang sakit ini sifatnya panas apa dingin? Sifat dari sisi fisik dan psikis. Dari sisi fisik, Anda sentuh pakai malmas, sentuhan tangan. Kalau disentuh tangannya dingin, berarti dia dingin.
Dari sisi psikis perasaan, dia sering menarik diri, sering malu, sering baperan, sering ngembekan. Ini. Kemudian dari hobi makanan. Hobi makanannya seringnya ikan, timun sayurannya. Kemudian dia nggak suka lauk hewani yang sifatnya panas, kambing, ayam, bebek nggak suka misalkan. Wah, ini termasuk dingin. Setelah Anda tahu ini sifatnya dingin, Anda tanyai diri dia, Ibu ada masalah psikis nggak? Ada masalah rumah tangga nggak? Ya, ada Tat. Apa Bu? Saya sedih selama berumah tangga. Nah ini misalkan contoh seperti ini. Dan dia bakal dingin. Dan ajaibnya, dinginnya dia, penyakitnya yang diserang juga subhanallah, kita lihat lebih ke arah kanan. Lebih ke arah kanan. Nah, dan benjolannya, ciri-ciri dari sifat benjolannya, benjolan mau tumor, kanker, atau benjolan yang belum diketahui tumor atau kankernya, ya, benjolannya kalau diteken, diremas, benjolannya keras dan tidak ada nyeri, berarti sifatnya dingin, seperti membeku. Tapi kalau benjolannya seperti sifat yang tadi dibalik, semua panas semua, dari sentuhannya panas, psikisnya dia panas, gampang marah, hobi makanannya panas-panas, ya sambal, bakso, mie ayam, cabai misalkan, ya kambing, ayam, bebek, jadinya panas. Terus kalau benjolannya panas, dan subhanallah ajaibnya kok bisa sebelah kiri. Kemudian benjolan itu, tapi ini nggak jamin, nggak pastikan kiri kanan dari panas dinginnya, tapi ada data yang perlu dilengkapinya. Seperti contoh, sebelah kiri tapi benjolannya keras, ini bisa dingin. Ya, dingin. Sebagaimana disebutkan Abdul Hasan al-Baghdadi dalam kitab Al-Mughni, yang beliau termasuk ulama kurun ketiga, kurun keempat Hijriah. Ya, dan kalau benjolannya lembek, terus nyerinya hebat, berarti itu benjolannya sifatnya panas. Tapi kalau kaku dan nggak terlalu nyeri, itu berarti sifatnya dingin. Tapi kalau lembek, ya, kemudian apa? Al-alam al-hadah, nyerinya sangat hebat, itu berarti panas. Ditambah lagi, kita lihat haidnya. Tanyai wanita ini, haidnya ibu ini kalau masih masa produktif, belum menopause, ibu haidnya berapa lama? Oh, saya haidnya seringnya cuma 2 hari 3 hari ngeflek Tat, berarti rahimnya dingin. Tapi kalau haidnya lebih dari 10 hari, berarti haidnya panas, darahnya panas, rahimnya panas. Nah, nanti harus makanya ditegakkan terlebih dahulu. Berikutnya, ini dari sisi medis. Sekarang kita geser non medis. Sebab sejak muncul benjolan itu, apakah ibu sering mimpi buruk? Jawabannya iya. Apakah ibu sering melihat di rumah ibu bayangan berkelebat? Jawabannya iya. Setan sudah ngincar dia. Terutama ada kaitan sama jin nasab. Korin sudah nyerang, jin nasab ikut nyerang, keumuman setan nyerang. Kapan terjadi? Lihat dari pintu hati. Hati atau jantung kita ini seperti istana. Ada benteng, ada menara, ada pintu gerbang, ada pengawal penjaganya. Kapan pengawal lalai, kapan pintu gerbang kebuka? Dari 2 sisi pintu penyakit hati. Penyakit hati yang pertama dari sisi iman. Ketika wanita ini banyak berbuat dosa, makan uang haram, banyak berbuat maksiat, mendolimi orang di sekitarnya, ya, dia berbuat kesyirikan, ya, maka pintu gerbang dia kebuka, setan masuk. Berikutnya, dari sisi al-awatif wal masyair. Kalau wanita ini sering dendam, sering marah, maka penyakit yang dimunculkan, kalau itu benjolan, benjolannya bakal bersifat panas, dia lembek tapi nyerinya hebat. Nah, tapi kalau dia masuk dari pintu sedih, sedih berkepanjangan, baper sama suami. Saya pernah dapati ada seorang wanita, wanitanya dari Tasikmalaya. Ya, wataknya lembut banget. Kemudian setelah kami telusuri, laki-lakinya dari Kalimantan dan wataknya keras. Kadang kita tanya
mapping daerah kadang untuk mengetahui jenis menu makanan kesukaan daerah tersebut, mayoritasnya apa, dan mapping apa? Mapping ada nggak ritual kesyirikan yang terjadi di daerah tersebut. Misalkan Madura, Solo, Jawa Tengah, Banten, Cirebon, Betawi. Kita tanya, kita runut ke atas, kalau Betawi ada nggak dulu engkong-engkongnya punya jimat dan ilmu kebal? Nah ini perlu didata. Karena selain korin menyerang diri dia, jin nasab plus keumuman setan. Ketika orang sedih, kebukanya dari pintu sedih. Diserang dan setan tahu benteng mana yang paling lemah. Ketika pintu sedih, benjolannya sebelah kanan bakal lebih kerasa dan keras dan gak terlalu nyeri. Nah, dirunut seperti itu ya. Jadi kita gabungkan penelitian medis, non medis sebagai apa? Sebagai studi banding untuk menegakkan diagnosa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi dari apa yang saya baca tadi, Anda lihat dari mana benjolan wanita ini masuk dari pintu yang mana. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemarin kami dapati kasus fresh di Jakarta Selatan. Ada laki-laki waktu kami kajian, setelah kajian ada laki-laki didorong baik kursi roda, ngap, sesek. Dia kena apa? Kanker paru-paru dan sudah menyebar ke jantung. Jantungnya juga kena kanker. Kemudian runut punya runut. Setelah pertanyaan panjang lebar dari pola makan, kita geser minumannya, kita geser maksiat yang dilakukan. Ternyata laki-laki ini memang apa? Sempat hijrah berhenti dari rokok, kemudian ngerokok lagi. Si ibunya berkali-kali ngingetin si anak, sampai kami tanya, pernah nggak ibu doakan kejelekan? Si anaknya langsung nyeletuk, iya Tat, ini doanya ibu Tat, saya baru ingat. Si ibu sering marah, awas ya kamu kena kanker ya. Subhanallah. Ini doanya si ibu manjur. Anaknya kena kanker betulan. Kalau awas kena kanker, hanya memberi peringatan, awas nak, ini bisa bikin kena kanker nak. Tapi kalau awasnya ibu berunsur doa, ketika ibu merasa didolimi sama anak, kenapa? Karena ini anak sama ibu gak pernah akur. Ngomong 5 saya bilang, Mas, kamu kalau ngomong sama ibu 5 menit bisa gak bertahan? Gak kuat Tat. Saya 5 menit itu gak kuat ngomong sama ibu, paling lama dah. Seringnya tengkar sama ibu. Nah ini dia. Kadang ada di antara si anak ngobrol sama temen berjam-jam. Ya, ngobrol sama istrinya lama, tapi ngobrol sama ibunya nggak bisa. 5 menit paling lama. Ini perlu dikoreksi. Ini nggak ada sinkron. Pasti ada masalah penyakit hati. Ternyata ibunya merasa nggak ridho, dimarahin terus sama si anaknya. Keluar kata, bukan ngasih kabar, awas kena kanker, tapi awas kena kankernya unsurnya doa, kena kanker betulan. Si anak sampai nyalakan si ibu. Ini kemarin. Itu kan ibu doakan keburukan untuk aku nih. Si anak gak mau disalahin. Ternyata runut punya runut. Ketika kami tanya, kamu punya riwayat indigo enggak? Kepada si anak yang masih muda, baru menikah. Baru hitungan 5 bulan menikah. Iya Tat, saya sering melihat makhluk halus. Semenjak kamu sakit ini, sering gak bermunculan di rumah kamu hewan-hewan yang menjijikkan? Banyak Tat, cacing, belatung, kaki 1000, kecoa, cicak, kalajengking. Ya, bahkan itu rumah ini sering muncul bau-bau gak sedap. Ada bayangan berkelebat, ada lampu sering putus, kayak terasa serem rumah ini. Nah ini, gara-gara apa? Kamu gak dapat ridho orang tua, kamu durhaka sama orang tua, kebuka pintu hati, masuk dari durhaka, doanya ibu manjur dan jin nasab nyerang. Kamu kena kanker dari sini. Nah, subhanallah, ya si ibunya juga demikian, apa? Anjurin ruqyah juga. Karena apa? Kemungkinan ibu ada jinnya juga. Jadi nggak cocok jin sama jin ini. Bisikan untuk saling apa? Marah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Sudah tinggal beberapa menit lagi. Pertanyaan kedua Ustaz. Pertanyaan kedua, dirapel sama si bapak ini. Ibu gak ada yang tanya. Mari Pak. Ada suami istri yang baru mulai usaha Ustaz. Nah,
Kemudian apakah boleh sang istri berkata seperti ini? Ketika nanti usaha ini maju, semua aset atas nama istri. Boleh enggak Ustaz? Jazakallah khairan. Itu Barakallahu istri fiik. antum jawab boleh. Itu istri antum itu. Nah, suami istri kerja bareng merintis usaha dan nanti mensyaratkan kalau usaha sukses atas namaku. Pertama, syarat apapun yang syarat itu melanggar syariat walaupun 1000 syarat, syarat itu batal. Kemudian asal hukumnya Anda membuat syarat-syarat dunia, syarat itu jangan sampai mendolimi satu sama yang lainnya. Kalau Anda mulai sesuatu dengan kezaliman, ketidakadilan, bakal menjadi penghambat bisnis kesuksesan bisnis Anda. Terhambat. Seperti contoh suami istri bisnis tapi nggak fair. Nggak fair data dipalsuin. Ternyata si istri masukin uangnya ke rekeningnya, si suami kasih data palsu. Hati-hati. Penipuan sekecil apapun antara teman-teman yang berusaha juga termasuk kedoliman si bos mendolimi karyawannya dengan gaji yang diulur-ulur, itu akan menyebabkan usaha dia bakal bangkrut. Kedoliman sekecil apapun. Ya, bahkan Nabi bersabda, "Ma tawaddatnani fillah fayufariqu bainahuma illa bidzambin yuhditsu ahaduhuma." Ini konteksnya aslinya untuk teman akrab, untuk suami istri. Orang yang tadinya mencinta karena Allah, dua orang ini, Allah bikin retak mereka. Kenapa? Karena dosa salah satunya. Kalau Anda mensyaratkan, tetapi si suami ridho, tak mengapa. Kalau suami ridho, silahkan wahai istriku, ambil semua untuk kamu dah. Bukan hanya mayoritas, semua untuk kamu. Aku masih ada usaha yang lain. Maka itu hadiah dari suami, bisnis yang suami untuk si istri. Nah, tapi kalau suami nggak ridho, harus sesuai kesepakatan. Kesepakatan apa? Wahai istriku, ini nanti sukses nggak sukses, kita bagi hasil 50-50 misalkan. Ya sudah sesuai dengan kesepakatan di awal. Makanya Anda walaupun suami istri kalau bisnis tetap ada kesepakatan. Karena kalau enggak setan bakal memecah belah suami istri gara-gara urusan dunia. Jangan hanya suami istri, teman akrab ini juga sering ya gara-gara urusan dunia jadinya berpisah. Nah, insyaallah itu Pak ya. Barakallahu fiik. Cukup insyaallah persiapan ya buka puasa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah limpahkan keberkahan untuk kita. Semoga Allah terima semua amalan ibadah kita. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.